Halo guys, ketemu lagi di channel kesayangan kita Ekspedisi Alam Lain bersama saya Benol dan tentunya partner saya Gus Robin. Nah, di video kali ini kita melakukan format yang sedikit berbeda karena kita sedang menerapkan social distancing dan juga kita sedang berada di wilayah yang berbeda. Jadi saya di Denpasar dan Robin berada di Jemberana, Bali, kurang lebih 3 jam dari Denpasar kalau menuju ke Jemberana. Nah, di pembahasan kali ini, kita akan membahas salah satu fenomena yang masih hangat di telinga kita. Kira-kira apa itu? Yaps, betul sekali. Jadi, fenomena dentuman misterius. Nah, buat kalian yang belum tahu, sebelumnya di tanggal 11 April 2020, fenomena dentuman gaib atau dentuman misterius tersebut terdengar di daerah Jawa Barat hingga Jabodetabek. Nah, suara dentuman tersebut sudah kita lakukan pembahasan, jadi bagi yang sudah ketinggalan atau yang belum menonton, belum mengetahui apa penjelasannya, kalian bisa cek di video kita. Oke, lanjut. Jadi, setelah fenomena tersebut terjadi di tanggal 11 April tersebut, nah, suara dentuman tersebut terjadi lagi di tanggal yang sama, tanggal 11 dini hari Mei 2020. Jadi berselang 1 bulan, suara dentuman tersebut terdengar kembali. Kira-kira suara apakah itu? Apakah suara tersebut sama dengan suara yang terjadi di tanggal 11 April tersebut? Nah, jadi kita akan simak bagaimana penjelasan Gus Robin. Silahkan Gus Robin. Nah, kali ini saya Gus Robin dari Ekspedisi Alam Lain akan uh, mencoba untuk mengungkap uh, suara dentuman misterius yang ada di Jawa Tengah. Ini sangat viral ya, atau viral di media sosial, sangat viral di YouTube, di Facebook, atau di Twitter, atau di Instagram, suara tentang dentuman ini. Menurut BMKG, suara ini bukan berasal dari gempa bumi atau gempa tektonik, bukan berasal dari bumi, dari tanah, dan bukan berasal dari meteor. Ini pengakuan dari BMKG seperti itu. Tapi beberapa hari yang dulu itu terjadi suara dentuman ini menggemparkan Jawa Tengah, terutama yang mendengarkannya. Dalam malam hari itu, yang saya lihat, ada beberapa orang, bahkan banyak orang yang mendengar suara itu, dan ada juga yang tidak. Mungkin daerah-daerah tertentu saja yang mendengarkan. Nah, di sini saya akan mengungkap suara misterius itu, suara dentuman misterius itu sebenarnya suara apa? Apakah suara gaib ataukah suara nyata? Hanya segitu penjelasan yang saya berikan. Mungkin bisa ditambahkan dengan pertanyaannya. Ini ada pertanyaan. Apakah suara tersebut adalah residual energi? Saya akan coba untuk melihatnya dan menerawangnya ya. Ya, beberapa persen, tapi hanya 35% residual energi. Yang 65% itu sebenarnya adalah suara gemuruh yang terbawa dari angin. Di mana angin itu membawa suara gemuruh tersebut, gemuruh dari petir ya. Gemuruh petir yang ada di langit itu membawa suara itu ke bagian tertentu. Ini seperti suara gaung. Namun suara gaung dalam angin itu ada yang kedap, ada yang tembus. Maksudnya yang tembus itu terdengar. Yang kedap penyebabnya adalah dingin atau kabut. Kabut yang ada di udara atau dingin yang ada di udara bisa membuat sedikit senyap suara. Jadi ada yang mungkin keadaan kondisinya daerah ini dingin atau berkabut sedikit, jadi kedap, tidak terdengar. Tapi daerah lainnya tidak ada kabut atau dingin, jadi terdengar, tembus dia suaranya. Yang sebenarnya ini adalah yang ada dekat dari pesisir pantai dan di gunung. Suara petirnya itu terbawa angin. Yang kedua, apakah ini adalah pertanda dari alam? Jelas pertanda dari alam. Kenapa itu adalah petir? Maksudnya ini sebenarnya apa pertanda dari alam?
Ini ada hubungannya dengan mungkin alam sudah tua ya. Jadi mulai memperlihatkan eksistensinya pada manusia. Jadi dimana kita disuruh mengingat lagi ke Tuhan tentang kehidupan ini, apa salah kita, mungkin kita punya salah atau bagaimana. Makanya alam memberikan tanda-tandanya. Ada lain pertanyaannya? Yang ketiga, apakah suara dentuman di Jawa Tengah berkaitan dengan suara dentuman di Jawa Barat? Ada sedikit beberapa, cuma bedanya di sana kan karena letusan gunung dan terjadi residual energi, maksudnya itu ke bawah angin suaranya, dan ada juga residual energi, mirip lah, cuma di sini karena petir dan residual energi, di sana karena letusan gunung residual energi, jadi mirip. Kalau ada hubungannya sih tidak ya jelasnya, cuma mirip saja, bedanya letusan gunung dan petir. Tapi yang di Jawa Barat kebanyakan adalah residual energi, yang di Jawa Tengah ini adalah petir yang ke bawah suaranya lewat angin, ada sedikit residual energi. Jika suara dentuman tersebut adalah suatu pertanda, kenapa menggunakan suara dentuman? Karena begini, dentuman itu mirip seperti sebuah tanda yang memang seperti sesuatu yang dipukul-pukul, atau tanda-tanda detakan jantung. Detakan jantung itu kan bagaikan kehidupan ya. Tidak hanya dentuman saja kok, banyak suara yang akan terjadi suatu hari yang misterius. Ini kan salah satunya dentuman. Jadi tidak mengharuskan dentuman. Bisa tanda alam seperti binatang yang keluar yang melata, itu kayak kemarin saya jelaskan. Itu juga pertandanya ada. Dengan suara yang lainnya pun ada, seperti mungkin suara kayak suara sesuatu nanti ada kok suatu hari muncul juga. Ini mungkin salah satunya. Yang kelima, apakah suara dentuman tersebut juga didengar oleh makhluk gaib? Ya, karena kenapa makhluk gaib bisa mendengar dentuman itu? Namun tidak semuanya. Hanya beberapa makhluk gaib yang mampu untuk mendengarkannya dengan tingkatan ilmu yang mereka miliki. Jika ilmunya tinggi ya terdengar, jika ilmunya tidak tinggi ya tidak terdengar. Jadi beberapa makhluk gaib itu bisa mendengarkan manusia atau apa yang terjadi dalam kehidupan manusia. Tapi tidak semuanya, hanya beberapa persen saja dari makhluk gaib mampu untuk melihat kehidupan ini dan mendengarkan kehidupan ini. Dan yang keenam, jika itu adalah residual energi, kenapa baru sekarang terdengar lagi suaranya? Kenapa tidak tahun lalu atau 3 bulan yang lalu? Begini, kenapa baru sekarang ya? Karena satu, yang saya lihat ini ada hubungannya juga dengan pertanda alam, di mana mungkin di tahun 2020 ini tandanya sebuah seperti bencana dan kematian yang banyak melanda seluruh dunia termasuk Indonesia. Dan ada hubungannya juga dengan secara gaib, ini berhubungan dengan Sabdo Palon, nagih janji. Di mana Sabdo Palon nagih janji ini sudah berkata bahwa dia akan kembali setelah 500 tahun kemudian. Nah, ini sudah menginjak 500 tahun lebih. Jadi mungkin ada hubungannya dengan Sabdo Palon, dan memang kuasa Tuhan. Di 70% ini kuasa Tuhan. Mungkin Tuhan yang tahu kenapa sekarang baru terjadi, karena itu takdir ya. Pertanyaan ketujuh, apakah suara dentuman ini akan terjadi lagi di masa depan? Jelas akan terjadi, bahkan lebih hebat daripada ini, dan di beberapa pulau bahkan kota, bahkan di dunia pun akan mendengar suara yang aneh, bukan hanya dari langit, tapi dari hutan, dari laut, mungkin dari sungai juga akan ada dentuman-dentuman tertentu. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Jadi intinya suara dentuman misterius yang ada di Jawa Tengah itu terjadi 70% mungkin ya, lebih 75% mungkin saya jelaskan, itu pertanda sebuah petir yang terbawa angin, suara gaung petir yang terbawa angin, suara gema gaung itu terbawa petir. Namun tidak semua orang bisa mendengarkan. Kenapa? Karena ada kabut dan dingin malam hari.
Jadi kedap suaranya ini terjadi tergantung kondisi alam, kondisi dingin, kondisi kabut saat itu. Jika kabutnya tipis atau tidak ada kabut atau tidak begitu dingin maka kedengaran. Tapi jika tebal atau dingin di langit maka tidak kedengaran. Pertanyaan yang ke-8, kenapa di Pulau Jawa saja? Kenapa tidak di pulau lain? Saya berkata, mungkin ini adalah kuasa Tuhan. Tuhan yang menentukan di pulau mana. Karena yang pada dasarnya satu, Pulau Jawa itu penduduknya banyak. Jadi mereka diberikan peringatan yang pertama. Mungkin terjadi di pulau lain juga akan terjadi. Namun waktunya saya tidak diizinkan untuk memberitahukan atau memang itu kuasa Tuhan nanti yang menentukan kapan itu akan terjadi suara dentuman di tempat lain. Namun akan terjadi. Pulau Jawa itu penduduknya banyak, jadi diperingatkan di Pulau Jawa pertama. Yang kedua ini juga ada hubungan dengan Sabdo Palon Nagih Janji. Karena setelah 500 tahun dia akan bangkit. Dan sudah menginjak 500 tahun. Itu menurut kuasa Tuhan seperti itu. Karena Pulau Jawa penduduknya yang terbanyak di Indonesia, jadi dentuman itu ditujukan pada penduduk yang paling banyak dulu. Nanti mungkin di tempat lain akan terjadi. Sesuai dengan takdir. Hanya beliau Tuhan yang bisa menentukan segalanya. Saya hanya manusia biasa dan saya hanya melihat seperti itu. Itu saja yang saya katakan. Jadi pokok inti dari permasalahan itu adalah dentuman dari suara petir atau gemuruh yang terbawa angin. Dan ada sedikit residual energi juga yang masuk ke dalam area-area tertentu dari gemuruh tersebut. Itu saja sih penjelasannya, tidak lebih. Penjelasan video viral ya yang ada di media sosial, video viral tentang suara dentuman misterius di Jawa Tengah. Mungkin lebih tepatnya seperti itu. Video viral suara dentuman misterius yang saya ungkap sesuai dengan saya lihat seperti itu. Demikian penjelasan yang saya berikan. Semoga mudah untuk dimengerti dan semoga penduduk semuanya bisa berhati-hati saja dan selalu berdoa karena Tuhan bisa menentukan yang baik dan yang buruk, dan Tuhan juga bisa mengampuni kita dari mara bahaya atau bencana yang akan terjadi. Rajinin berdoa, pesan saya. Bersyukur atas hidup. Rajin mencari kehidupan itu dengan bekerja semampunya, namun tetap bersyukur. Semoga Indonesia mampu kembali pulih lagi dari bencana dan dari wabah penyakit yang melanda. Terima kasih atas waktunya. Nah, jadi itu tadi penjelasan yang sudah diberikan oleh Gus Robin tentang fenomena gaib atau fenomena suara dentuman yang terjadi. Namun tetap dari sisi mata batin Gus Robin. Bagaimana menurut kalian? Sesuai dengan apa yang kalian pikirkan? Atau mungkin punya pendapat yang berbeda? Silahkan komen di bawah, utarakan isi pendapat kalian tentang suara tersebut. Jika ada sumber yang valid, kalian boleh share juga agar kami bisa membaca juga. Nah, mungkin itu saja video kali ini. Tapi tidak lupa kami ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah mengikuti channel kita. Dan bagi yang baru join, hai, salam kenal, saya Benol dan juga Gus Robin. Jangan lupa diklik like, subscribe channel kita, hidupkan tombol lonceng yang di bawah, hidupkan. Jadi ada notif setiap kami melakukan aktivitas di YouTube. Nah, selain itu, share video kita ke sanak saudara atau mungkin ke teman-teman kalian, biar mereka tahu kalau dari dunia gaib itu ada cerita-cerita menarik. Karena di channel ini kalian pasti akan menemukan hal yang berbeda. Akhir kata, saya Beno.